Halo Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di POV Time seperti biasa di hari Senin 1 Juli 2024 awal bulan. Semoga menjadi awal yang menyenangkan untuk kita semua. Bersama saya Gilang Badutanaya dan pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, siang teman-teman Sobat Milenial Agency, semoga sehat. Semoga sehat selalu. Mbak, minggu kemarin kita ngobrolin soal Pusat Data Nasional PDN yang viral juga tuh kemarin Mbak. Bobol ya? Bobol, ransomware, Lockbit 3.0, waduh. Ternyata di atas Mbak Uni ada kalimat-kalimat yang lebih pedas lagi kemarin Mbak di DPR Mbak. Jadi kemarin tuh kami menggunakan istilah inkompetensi ya. Inkompetensi, tidak kompetennya pengelolaan data Pusat Data Nasional. Tapi ternyata ketika rapat raker di DPR Komisi 1, Ketua Komisi 1 Mutia Hafid mengatakan ini bukan soal tata kelola. Dia menyambung pengakuan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional, Pak Hinsar Siburan, mengakui ada masalah dalam tata kelola. Mutia mengatakan ini bukan masalah tata kelola tapi kebodohan. Nah itu tuh kata-kata semata itu, kebodohan ya? Karena minimal satu menemui kenyataan bahwa ternyata tidak ada backup ya, tidak ada data cadangan. Kemudian ditambah lagi ada kebodohan nasional yang muncul dari anggota DPR Komisi 1 dari PDIP, TB Hasanuddin. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh POV Times atau posisi sikap editorial IDN Times itu masih lumayan sopan dibandingkan dengan pilihan diksi dari Komisi 1 DPR, tapi kami mendukung. Tapi pedas banget mendukung, tuh ya, dikuliti itu Mbak. Diksi itu karena, nah ini kita baru saja kita mengikuti jumpa pers dari Menko Polkam Pak Hadi Cahyanto yang berkaitan dengan skandal bobolnya Pusat Data Nasional sementara 2 yang ada di Surabaya ya. Tapi kita bilang kan sementara atau tidak nggak relevan karena ya datanya data benar. Jadi mau sementara pun datanya harusnya diproteksi dan disimpan dengan baik. Nah justru nih Gilang, justru teman-teman silakan nanti dicek di IDN Times ya, full beritanya. Justru dari video 5,51 menit jumpa pers Menko Polkam soal bobolnya PDNS 2 semakin menunjukkan betapa telah terjadi kebodohan dan inkompetensi, karena poin-poin dari jumpa pers Menko Polkam adalah satu, sekarang mandatori harus ada backup data dan ini tanggung jawab ini disampaikan atau ditujukan kepada tenan atau penyewa. Kan pusat data center ini kan ibarat mall, di dalamnya tuh ada penyewa-penyewa. Dalam konteks PDNS 2 ada 282 kementerian lembaga dari pusat sampai daerah yang terdampak. Artinya ada 282 tenan atau penyewa. Ya. Jadi dari jumpa pers Pak Menko Polkam kita jadi makin tahu bahwa sebelum ini tidak ada SOP yang proper, yang benar tentang bagaimana pengelolaan data di data center nasional kita. Termasuk yang paling krusial adalah kewajiban untuk backup. Kewajiban untuk backup ini harusnya minimal pertama yang melakukan adalah PDN itu sendiri, karena pihak tenan membayar kepada PDN ya. Kemudian PDN dalam hal ini penanggung jawabnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjuk pihak lain untuk menjadi pelaksana pengelola data. Bisa Telkom, dalam konteks yang bobol ini kan Telkom Sigma. Tapi ada yang lain juga yang sebenarnya pengelola data itu dan penyimpan data, misalnya AWS ya, kemudian Lintas Arta. Tapi itu harusnya dilakukan satu. Tapi sekarang tanggung jawab itu juga diwajibkan kepada tenan atau pemilik data, ya, pemilik data. Artinya apa? Sebelumnya nggak ada. Berarti emang udah ada masalah dalam SOP. Ini yang kami di IDN Times bisa memahami mengapa kata kebodohan itu muncul. Kan kita aja persona kalau lagi kerja kan setiap kali kita langsung control save, biar nggak hilang, biar nggak hilang ya. Bahkan kalau saya nih misalnya
saya habis itu saya kirim ke email. Jadi Iya, kalau backup misalnya ya. terjadi apa-apa di laptop saya, itu kan ada bisa di-track Iya, dari dari email ya. email. Nah, jadi ini kita sebagai personal, apalagi ini sebuah data center nasional dan menyimpan data-data yang penting sekali untuk kepentingan publik. Jadi satu, memang terjadi kebodohan dan kebodohan itu bisa terjadi karena pengelolaan yang nggak kompeten. Jadi nyambung nih antara kemarahan dari Komisi 1 dengan point of view dari IDN redaksi Times. IDN Times ya. Terus yang kedua tadi Pak Menko mengatakan atas perintah dari Presiden, maka diminta bahwa bulan Juli pelayanan umum yang terkait terdampak dari PDNS 2 yang dibobol hacker itu harus pulih. Nah ini menjadi pertanyaan pertama. Pak Menko nggak menyebutkan tanggalnya, Juli itu tanggal berapa ya. Terus kemudian yang kedua, sudah ada statement sebelumnya dari Kepala BSSN yang mengakui bahwa ya datanya hilang aja karena cuma 2% yang backup. Imigrasi yang langsung terkena dampak dan kita semuanya publik tahu kan awalnya dari problem di bandara ya, tanggal 20 Juni siang itu. Untung ada backup data di Pusdakim. Jadi itu yang kemudian coba di-upload lagi ya di migrasi, dia jam 12 siang sesudah peristiwa itu, seperti yang waktu saya wawancara Dirjen Imigrasi, Bang Silme Karim, dia langsung putuskan 12 jam, berarti ini serangan cyber, izin dari Kementeri langsung pindah ke AWS, ya, karena udah nggak bisa lagi mengharapkan dari PDN. Ada kementerian lain yang saya telepon, misalnya kayak Kemenkes, data peduli lindungi tidak disimpan di PDN, karena dari awal mereka nggak percaya. Kita tahu dari warganet ya, netizen juga, Kementerian Keuangan juga tidak mempercayakan data krusialnya itu kepada PDN. Artinya bahkan di kalangan pemerintahan sendiri trust terhadap PDN itu sudah nggak semuanya percaya. Nah sekarang pertanyaannya kenapa? Apa karena mereka nggak percaya sama Kemkominfo? Apa karena mereka nggak percaya dengan yang mengelola di Kemkominfo? Ya, jadi ya ini masalah yang keluar ya. Jadi statement hari ini itu yang dari Pak Menko Polkam itu hanya menegaskan sekali lagi betapa berantakannya dan berapa tidak kapabelnya, betapa tidak profesionalnya pengelolaan data nasional, data warga yang sudah jelas mengganggu pelayanan publik, nggak cuma imigrasi. Sekarang ada lebih dari 800.000 mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar yang harus mengunggah ulang. Kalau harus mengunggah ulang itu kan berarti ada potensi bahwa dia terlambat untuk menerima uangnya dari pemerintah. Jadi pemerintah ini kan harusnya melayani masyarakat. Tapi kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah, lembaga tertentu dalam hal ini yang mengelola PDN, Pusat Data Nasional itu nyusahin. Iya benar, jadi nyusahin Mbak ya. Tapi mana yang terakhir yang agak sebel kayaknya Mbak ya. Ini kan bilangnya anggarannya katanya terbatas, tapi dari Menko Sri Mulyani menyebut 700 M loh Sudah Mbak. 700 miliar yang digunakan oleh Kemkominfo untuk urusan pusat data nasional. Tapi hasilnya kayak gini nih Mbak. Nah gimana Mbak? Apakah anggaran kan 700 M ini gimana? Loh, sekarang kalau kamu tuh, ini anak kalian kan milenial dan Gen Z, kalian pasti membaca mood meter, suasana kebatinan yang dibincangkan, didiskusikan di media sosial. Belakangnya itu kan banyak sekali kekecewaan. Misalnya kita bayar pajak mahal-mahal ya, pajaknya malah digunakan untuk membangun ibu kota negara yang manfaatnya buat siapa? Mungkin buat Presiden Jokowi karena jadi legasi, atau mungkin buat warga sekitar yang mungkin akan mendapatkan manfaat. Tetapi kan Indonesia ini 278 juta, ada 38 provinsi. Nah, mestinya kan uang pajak itu digunakan terutama untuk yang kebutuhannya itu terkena kepada seluruh warga Indonesia misalnya. Jadi perasaan, wah uang pajak gue ini dipakai buat apa sih? Kok dipakai buat ini? Kemudian mantan Menteri Pertanian 50 juta untuk skincare, untuk ya itu kan dia digaji semuanya dari uang pajak. Nah sekarang dengan ada pusat data center ini ya, pusat data nasional ya, ternyata sudah 700 miliar, yaitu uang pajak. Termasuk mungkin uang pinjaman utang luar negeri ya. Jadi orang tuh makin, loh, wah ternyata 700 miliar
Dan ternyata hasilnya tuh dibobol. Termasuk softwarenya Mbak. Softwarenya kan. Nah, jadi kan yang muncul juga nih, ini kan semua orang berpemerintah, mungkin pemerintah ini selalu berpikir bahwa warga itu bodoh ya. Tapi kan semuanya ke-spill. Anak-anak yang pintar-pintar tentang cyber security itu kan kemudian nge-share di media sosial. Oh ternyata perlindungannya itu adalah pakai Windows Defender. Bahkan saya baca ada yang bilang Windows Defender tuh gretongan gitu ya. Apalagi di warnet banyak gitu. Ya, jadi loh kok 700 miliar atau segala, mungkin nggak semuanya tapi dana yang besar itu kok pakai Defendernya yang seperti itu misalnya ya. Jadi ini benar-benar membongkar inkompetensi. Ya, mungkin ini juga terjadi di bagian lain cuma belum terungkap. Ya, katanya korupsi di Indonesia itu yang apes adalah yang ketahuan. Tetapi sebetulnya yang lain lebih banyak yang korupsi tapi belum ketahuan aja gitu ya. Nah, ini belum ketahuan aja inkompetensi dalam pengelolaan tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsi. Tapi ini yang terbongkar adalah soal bobolnya Pusat Data Nasional. Sama ini Mbak gimana Mbak? Kan agak esmosi ya, agak esmosi. Tapi beda Mbak ya yang di ruang rapat kemarin Mbak ya itu, dikuliti itu Mbak. Dan apa namanya, nggak ada aturannya selama ini, nggak ada aturannya dan ya. Akhirnya sekarang baru mau diwajibkan ini, wajibkan itu. Biasanya kalau Indonesia itu ya, apalagi yang berkaitan dengan pemerintah, ujung-ujungnya itu adalah, oh ya dibikin aturannya, sekarang jadi begini. Terus nanti kurang anggaran gitu kan, kurang anggaran, minta anggaran. Jadi semuanya itu solusi dari semuanya itu adalah bikin aturan sama nambah anggaran. Nah itu doang ya kalau sekarang. Sama ini Mbak yang gimana dari Mbak Uni, dari BSSN kan tadi bilang anggarannya terbatas, tapi justru ternyata dia bikin kolam renang tahun Mbak. 2021 seharga 1,8 miliar anggarannya. BSSN itu bisa di search aja, itu mengajukan anggaran 1,8 miliar untuk membangun kolam renang. Tentu pertanyaannya buat apa? Nah, jadi bercandaan jadinya, jadi meme sama netizen. Oh, mungkin di bawah di dasarnya buat nyimpen data. Oh, atau mungkin lagi habis pusing kepalanya, panas kepalanya, terus langsung renang. Jadi ini ya, akhirnya kekupas semua. Iya, ke-spill semua. Satu pertanyaan Mbak, terus nanti ujungnya, nasibnya dari Menkominfo ini gimana Mbak? Dari menurut Mbak Uni sendiri? Ya, orang tuh kan mengatakan bahwa ya tadi soal inkompetensi itu kan soal menyerahkan pekerjaan pada yang nggak kompeten. Saya rasa itu image yang dialami oleh Kominfo sehingga kemudian ada warga yang menginisiasi untuk membuat petisi supaya Menkominfo Budi Ari kumpul. Pada saat kita rekaman ini, Pak Budi Ari mengundang 35-an pemimpin redaksi media massa ya, mungkin untuk menjelaskan soal itu, soal judi online, hal-hal yang selama ini sering sekali dia sampaikan. Itu juga hal kontroversial yang lainnya karena dia selalu bilang bahwa judi online, tapi orang kira ya tangkap dong bandarnya. Apalagi dia udah sempat bilang kan bandarnya kan cuma 5 katanya. Kalau 5 kan berarti dia tahu siapa aja ya kan. Kalau misalnya ada tim video IDN Times 5 orang ya, gue apa ya, gue sebutnya namanya satu. Tapi ini dia sebut 5, berarti dia tahu namanya. Dan tadi saya juga wawancara dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Iya, kalau memang dia udah tahu namanya, dia wajib untuk segera menyerahkan itu kepada polisi supaya ditindaklanjuti ya. Nah, jadi memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan publik yang berkaitan dengan situasi yang terjadi ini, yang publik tuh merasa bahwa sebetulnya harusnya ini bisa ditangani. Tapi mungkin ada kekuatan luar biasa yang mengikat pihak-pihak tertentu sehingga tidak bisa menuntaskan problem yang menurut logikanya publik harusnya itu bisa dituntaskan kalau memang tidak ada yang tersandera atau tidak ada yang punya konflik kepentingan. Jadi bisa jadi kalau dari Mbak Uni karena adanya konflik kepentingan Mbak ya? Potensi konflik kepentingan maka kemudian tidak tuntas semuanya. Ya? Nah sekarang Mbak masuk ke topik kedua karena ini termasuk akhir-akhir ini menjadi obrolan netizen terkait dari citra kepolisian di mana ini adalah
HUT Bayangkara ke-78, di mana banyak kasus nih Mbak ya, yang apalagi minggu-minggu ini yang aduh makin netizen tuh gemes nih Mbak sama kinerja polisi. Sebenarnya gimana Mbak menyikapi akhir-akhir ini, termasuk di HUT Bayangkara ke-78? Ya tadi saya katakan kita di program Real Talk with Unil Lubis wawancara dengan Ketua Harian Kompolnas dalam rangka hari ini adalah HUT Bayangkara ke-70, HUT Polisi ke-78 ya. Seindikasinya gini aja, jadi kan kita belakangan tuh yang belakangan aja ya. Tadi saya bertanya, sesudah kasus skandal luar biasa melibatkan Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo, apakah yang semuanya terbongkar ya, bagaimana antara polisi dengan polisi bisa saling tembak, saling kejam, bunuh segala macam. Apakah ada perbaikan sesudah istilahnya itu dalamnya ya, dalamnya polisi itu dibongkar gitu ya dengan kasus itu. Pak Beni mengatakan ada ya, tetapi di sisi lain dia juga mengakui dalam setahun Kompolnas itu menerima 3.000 pengaduan rata-rata ya. Dan 90%-nya itu berkaitan dengan reserse, artinya pemeriksaan ketika masyarakat mengadu, kemudian bagaimana polisi melayani. Nah kira-kira ini kan kejadian-kejadian seperti kasus Afif Maulana misalnya, yang anak usia 13 tahun yang bersama ada 18 remaja seusia dia, kemudian mendapatkan penyiksaan, disetrum, di Polsek di Sumatera Barat, kemudian orang tuanya hanya ketika Afif ini ditemukan tewas di dasar sungai, orang tuanya hanya menerima jenazah tanpa keterangan apapun dari rumah sakit, baru kemudian ketika diviralkan, diungkap oleh media, kemudian dengan LBH setempat, baru kemudian polisi serius ya. Nah ini kan adalah kalau misalnya warga itu mengadu, itu ya nggak ditangani dengan baik ya. Mungkin terus kemudian ada kasus Vina Vina yang kalau tidak ada film yang dibuat 8 tahun kemudian itu tidak dibongkar lagi siapa sebetulnya pelaku pembunuhan terhadap Vina. Kasus Aksaina mahasiswa UI yang ditemukan tenggelam di danau. Jadi banyak sekali ribuan, kalau kata Pak Beni Mamoto setahun 3.000-an pengaduan berkaitan dengan reserse ke Kompolnas, 90% berkaitan dengan reserse. Ini kan yang tadi kasus yang kita omongin itu cuma puncak gunung es, nggak lebih dari 5. Tapi nggak tahu ke bawahnya Mbak ya, ibaratnya gunung es yang di bawah yang kita nggak tahu nih. Jadi memang inilah fakta bahwa 78 tahun usia Polri, tapi yang di setiap kali ngomongin Polri, apalagi di HUT-nya, media termasuk semua orang itu selalu memunculkan sosok Hugeng Iman Santosa, polisi yang dianggap sebagai inspirasi. Masa setiap tahun sampai 78 tahun masih Pak Hugeng aja, emangnya nggak ada orang lain, polisi lain dengan generasi yang lebih muda, katakanlah yang usianya 40, 50 sampai 60 tahun yang bisa menjadi inspirasi dari masyarakat karena betul-betul menunjukkan sikap, attitude melayani, melindungi warga. Apalagi gitu. Sekarang kalau mau kasusnya terselesaikan bisa dibilang ya netizen harus ikut campur, apa-apa harus viral. Harus nunggu viral ya, harus nunggu viral. Jadi viral, sebetutnya kan polisi harusnya proaktif, nggak nunggu viral ya. Jadi viral itu menunjukkan kegagalan dari polisi menangani. Karena kalau polisi menangani dari awal dengan serius, nggak perlu sampai viral. Jadi viral itu menunjukkan ada proses di mana polisi dianggap gagal menangani sebuah kasus dengan semestinya. Itu ya berarti ya kuncinya Mbak, kalau viral baru ditangani berarti gagal. Sebelumnya gagal, ada masalah. Itu tadi point of view di hari ini Sobat Millennial and Gen Z. Dan saksikan terus di setiap hari Seninnya. Dan kita akan membahas isu-isu terhangat bersama pemimpin redaksi IDN Times. Mbak Uni, terima kasih untuk hari ini. Kalau gitu saya Gilang Pandu beserta pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.